Mari kita lanjutkan pembahasan berdasarkan firman Allah, yaitu Alkitab, mengenai Tuhan Yesus Kristus adalah pokok anggur gereja. Mari kita dengarkan Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam firman Tuhan tersebut, Kristus memberikan 3 hal esensi yang harus dilakukan jemaat dan setiap orang yang percaya kepadanya agar berbuah. Berikut ini 3 hal tersebut. Yang pertama, tinggal dalam Kristus. Kata ini berasal dari bahasa Yunani meno, yang artinya berdiam atau menetap atau tinggal. Gereja tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus melalui dan dalam iman, dengan percaya, berserah, bergantung atau melekat kepadanya sebagai satu-satunya sumber hidup, sumber kekuatan, dan sumber keberbuahan. Suatu gereja tidak akan benar-benar berbuah hanya karena kepemimpinan yang cemerlang, jemaat yang berbakat, strategi yang cerdik, uang yang banyak, atau banyaknya kegiatan. Gereja akan berbuah jika mengenal Kristus Yesus di dalam firman Allah, meninggikan Kristus, dan hidup dalam kebergantungan mutlak kepada firman dan kuasa Kristus saja. Selanjutnya, firman Kristus harus tinggal dalam mereka. Ini tak hanya mengacu pada perkataan Tuhan Yesus dalam kitab-kitab Injil, tetapi juga seluruh kitab suci, yaitu Alkitab, yang dinyatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Firman Kristus Yesus tinggal dalam orang percaya ketika ia memenuhi hati dan pikirannya dengan Alkitab dan menaatinya. Suatu gereja terbukti tinggal dalam Kristus jika mereka setia kepada firman-Nya dan tekun berdoa bersama. Selanjutnya, di dalam perkataan minta apa saja yang dikehendaki. Doa adalah hal penting yang ketiga dalam kehidupan gereja yang sungguh berbuah. Janji ini tidak berarti Tuhan Yesus akan memberikan semua keinginan kita, apalagi yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Tetapi Dia akan membuat anugerah-Nya berlimpah bagi gereja yang bersandar kepadanya dalam doa. Penting untuk diingat bahwa jawaban doa berhubungan langsung dengan firman Kristus Yesus yang tinggal dalam jemaat. Kebenaran yang diajarkan di sini ialah bahwa semakin gereja tekun mempelajari dan melakukan firman Allah, maka semakin efektif doa-doanya. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, kita diperintahkan untuk memperbaharui akal budi supaya dapat mengetahui kehendak Allah. Bila jemaat memperbaharui akal budinya dalam firman Tuhan Yesus, mereka akan mengetahui kehendak Allah, mengingininya, dan memintanya lewat doa. Apabila firman Tuhan benar-benar tinggal dalam suatu jemaat atau suatu gereja, maka pikiran dan kerinduan mereka akan semakin serupa dengan hati dan pikiran Allah. Mari kita lanjutkan ke nomor 4. Ayat-ayat berikut ini dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberikan contoh nyata tentang apa artinya firman Allah tinggal dalam jemaat dan setiap orang percaya. Kita akan menemukan kebenaran apa saja yang disampaikan dan dijelaskan dan bagaimana penerapannya. Mari kita dengarkan yang pertama dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Meski Mazmur 1 ayat 1-3 mengacu pada orang percaya secara individu, tetapi dapat diterapkan pada gereja secara keseluruhan. Jemaat menaati nasihat pemazmur ketika yang pertama, gembala, sidang, atau pendeta dan pengajarnya setia menggali firman Tuhan. Yang kedua, jemaat setia mempelajari firman Tuhan secara pribadi. Dan ketiga, semuanya hidup dengan tunduk pada Alkitab. Dalam Kolose pasal 3 ayat 16, sebutan kamu berbentuk jamak dan merujuk pada seluruh gereja atau seluruh jemaatnya. Mereka tak hanya harus menerima pengajaran firman yang jelas dari mimbar, tetapi para anggotanya sendiri harus bertekun dalam kitab suci. Setiap jemaat harus tahu bagaimana menggunakan firman Allah bagi pertumbuhan bersama, seperti yang dinyatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15 dan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-16. Kita lanjutkan di nomor 5. Ayat-ayat berikut ini dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberikan contoh nyata tentang apa artinya jemaat bertekun dalam doa. Kita akan menemukan kebenaran apa saja yang disampaikan dan kita akan melihat bagaimana penerapannya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu." Dan perhatikan firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-8 berbunyi, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan selalu berkata, "Belalah aku terhadap lawanku."
Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 1-8. Ayat-ayat di atas sama sekali tidak mengajarkan bahwa kita dapat mengatur atau memaksa jawaban Allah dengan kegigihan kita. Tetapi ketekunan dalam meminta Allah memenuhi janjinya yang telah ia sampaikan dalam firman akan menghasilkan banyak buah. Alkitab penuh dengan janji keselamatan, kelepasan, pengudusan, hikmat, dan kekuatan. Namun adalah kehendak Allah agar semua itu diperoleh lewat doa yang tekun dan penuh keyakinan. Kita harus selalu mengingat nasihat dari Yakobus. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus pasal 4 ayat 2. Terakhir, kita harus senantiasa ingat bahwa doa bersama adalah bagian penting dalam gereja yang alkitabiah. Seperti yang dinyatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Yang mengatakan bahwa anggota jemaat selalu berkumpul untuk berdoa. Yang keenam, di dalam Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai yang ke-10 yang berbunyi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Dalam Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus Kristus berkata kepada para murid-Nya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14. Dan jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Itu dikatakan di dalam ayat 23 Yohanes pasal 14. Dalam kedua ayat itu maknanya jelas. Bukti kasih yang paling nyata kepada Tuhan Yesus Kristus adalah ketaatan kita pada perintah-Nya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 10, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang cukup berbeda. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Penafsiran yang pertama ialah bahwa kasih Kristus kepada kita bergantung pada ketaatan kita. Namun, penafsiran itu bertentangan dengan nature kasih Allah yang tidak bersyarat. Penafsiran lainnya ialah bahwa jika kita terus-menerus taat, walaupun tidak sempurna, itu akan menjadi bukti bahwa kita telah mengerti dan mengalami kasih Kristus Yesus lewat pertobatan sejati, dan bahwa kita tetap tinggal di dalamnya. Sebaliknya, jika kita mengaku beriman kepada Kristus Yesus, tetapi berbalik pada kehidupan yang tidak taat, itu bukti bahwa kita tak pernah benar-benar mengenal kasih-Nya lewat pertobatan sejati. Suatu gereja mungkin mengaku mengasihi Kristus lewat slogannya, khotbahnya, dan kebaktiannya. Tetapi bukti yang nyata bahwa mereka sudah mengenal kasih Kristus dan tinggal dalam kasih itu ialah pertumbuhan dalam pengenalan akan firman Tuhan Yesus Kristus dan ketaatan pada perintah-Nya. Nomor yang ketujuh,
Apa yang diajarkan ayat-ayat berikut mengenai gereja yang tinggal dalam Kristus Yesus, setia pada firman-Nya, dan berseru kepadanya dalam doa? Bisakah gereja yang demikian yakin bahwa ia akan berbuah? Mari perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 16 merupakan pernyataan luar biasa mengenai tujuan dan rencana Kristus Yesus yang kekal bagi gereja. Pertama, Kristus menyatakan bahwa Dia memilih, atau dalam bahasa Yunani, eklego, murid-muridnya. Ada keyakinan dan kekuatan saat mengetahui bahwa keselamatan itu ditetapkan oleh Kristus atas inisiatifnya. Itulah kehendak dan tujuannya. Kedua, Kristus menyatakan bahwa Ia telah menetapkan umat pilihannya agar mereka berbuah. Kata menetapkan diterjemahkan dari bahasa Yunani titemi, yang secara harfiah artinya meletakkan. Secara konotatif artinya menetapkan atau mentakdirkan. Ada kepastian dan kekuatan saat mengetahui bahwa Kristus tak hanya menetapkan jemaat untuk berbuah, tetapi juga menentukan bahwa Ia pasti berbuah. Frasa buahmu itu tetap juga menjadi penghiburan besar bagi gereja. Pencapaian terbesar di dunia ini sifatnya sementara atau fana. Negara-negara bangkit dan gugur. Keajaiban arsitektur dibangun dan runtuh atau hancur. Dan mahakarya besar terlupakan, tetapi buah gereja akan tetap ada sepanjang zaman hingga kekekalan. Doa disebutkan untuk mengingatkan bahwa respon jemaat terhadap janji Kristus Yesus seharusnya tidak pasif dan tidak pula berupa sibuknya kegiatan, melainkan berdoa. Itulah yang terutama. Selanjutnya perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kristus memberikan dua manfaat yang pasti bila gereja berbuah. Pertama, Allah akan dipermuliakan dan dihormati. Gereja berbuah bukan untuk memuliakan si ranting, tetapi memuliakan pokok anggur dan pemeliharanya. Tujuan utama jemaat dan para pemimpinnya bukanlah kemuliaan diri, melainkan kemuliaan Allah Tritunggal. Sikap gereja yang benar ialah bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan. Seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur 115 ayat 1. Yang kedua, berbuah membuktikan adanya hubungan pemuridan dengan Kristus. Jemaat diselamatkan oleh iman, tetapi bukti imannya menyelamatkan, dan pemuridan sejati adalah buah yang sejati dan alkitabiah. Selanjutnya, Yohanes pasal 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Adalah keliru bila kita berpikir bahwa hubungan jemaat dengan Tuhan Yesus Kristus sifatnya jeripayah yang melelahkan belaka. Berdasarkan Injil Yohanes pasal 15, kasih adalah konteks dan motivasi bagi gereja untuk berbuah. Dan hasil akhirnya adalah sukacita. Gereja yang paling berbahagia adalah yang tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus, setia kepada firman-Nya, berseru kepadanya dalam doa, dan berbuah bagi kemuliaan Allah Tritunggal.